Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita Allah yang maha kuasa, Dia tidak berubah. Itu sebabnya Dia tetap melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara seluruh sidang jemaat Saint Altar. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kasih yang teruji. Mari kita sama-sama membaca satu ayat terlebih dahulu di dalam Kidung Agung pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-6 bagian A.
Kidung Agung 8 ayat yang ke-6 bagian A. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bulan Februari ini dikenal sebagai bulan kasih sayang. Dan banyak orang menjadikan bulan ini untuk menyatakan perasaannya, dijadikan momen yang pas ya, untuk menyatakan perasaan, untuk memperbaharui komitmen, dan banyak lagi cara perayaan untuk memperkuat sebuah hubungan. Puji Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini dikatakan cinta itu kuat seperti maut. Nah, ayat ini bukan sekedar gombalan rohani ya, tetapi mau menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih kuat dan tidak ada yang lebih indah daripada kasih di antara pasangan yang sungguh-sungguh terikat satu sama lain. Nah, ayat ini mengajak kita merenungkan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita masih berada di level persekutuan yang erat atau intim dengan Tuhan? Pagi ini firman Tuhan mengajak kita merenung tentang kasih yang teruji. Artinya kasih yang sudah terbukti melewati berbagai tantangan dan kasih itu tetap berkobar di hati kita. Kasih yang teruji itu akan menjadikan kita pribadi yang senantiasa mengasihi Tuhan lebih lagi. Bahkan kasih yang teruji itu akan membentuk karakter kita menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini ada 3 tokoh Alkitab yang akan kita teladani bagaimana mereka mengasihi Tuhan dan menunjukkan bahwa kasih mereka adalah kasih yang sudah teruji. Yang pertama kita akan belajar dari Ayub. Wujud dari kasihnya Ayub yang teruji mengajarkan kita bahwa kasih itu memotivasi kita untuk setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu kehidupan dari Ayub. Dia mengalami banyak sekali pencobaan dan pencobaan ini bukan pencobaan yang biasa-biasa, tetapi pencobaan yang sedemikian berat. Ya. Tetapi sampai akhir Ayub menunjukkan bahwa dia setia kepada Tuhan. Ayub pernah disuruh oleh istrinya untuk mengutuk Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tetapi sampai akhir Ayub menunjukkan bahwa dia tetap setia. Ya. Dan di balik masalah pergumulan yang dihadapi oleh Ayub, Tuhan sedang memurnikan dan membawa Ayub pada pengenalan yang lebih dalam. Ayat firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat yang ke-13 mengatakan bahwa Tuhan itu setia meskipun kita tidak setia. Nah, ayat ini bukan mengajak kita untuk menerima mentah-mentah kelemahan dan kekurangan manusia yang tidak setia. Dan memang benar hanya Tuhan yang bisa setia karena Tuhan itu sempurna. Ayat ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan membuktikan bahwa kita ini setia kepada Tuhan. Ya, meskipun kita mungkin diizinkan mengalami banyak pergumulan dan masalah, tetapi di balik setiap pergumulan dan masalah itu ada kerinduan Tuhan untuk melihat kita, anak-anaknya adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan dan tetap setia sampai akhir. Nah, puji Tuhan. Poin yang pertama kita belajar bahwa kasih yang teruji itu ditunjukkan dengan kesetiaan. Berikutnya yang kedua kita mau belajar dari Abraham. Wujud dari kasih Abraham yang teruji mengajarkan kita bahwa kasih itu mau berkorban. Bapak Ibu Saudara, dari awal panggilannya Abraham telah menunjukkan bagaimana ia percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Sampai satu waktu Tuhan menguji Abraham untuk mengorbankan Ishak. Kita tahu Ishak ini adalah anak satu-satunya yang telah dia nantikan sekian lama. Ya, anak yang sudah didoakan, ya, anak mujizat. Tetapi Tuhan meminta Abraham mengorbankan Ishak. Ya, apakah mudah bagi Abraham untuk mengorbankan anaknya? Tentu tidak.
Tetapi Abraham melakukannya dengan hati yang percaya bahwa sekalipun Ishak mati karena dikorbankan, Tuhan sanggup membangkitkannya kembali. Bapak Ibu, kasih seharusnya menjadi pendorong terbesar bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi orang yang kita kasihi. Meskipun dalam melakukannya kita harus mengorbankan sesuatu. Yohanes 3 ayat 16 memberikan teladan yang sangat luar biasa bagi kita. Dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Kasih itu mau berkorban. Kemudian yang ketiga, kita mau belajar dari Rasul Paulus. Wujud dari kasihnya yang teruji mengajarkan kita bahwa kasih itu mau atau rela menderita demi kebenaran. Bapak Ibu, masihkah kita mengingat saat kita jatuh cinta, ya? Cinta itu bisa mengubah dan membuat seseorang berubah 180 derajat, ya. Yang dulunya malas bisa tiba-tiba jadi rajin, yang dulunya pemarah bisa jadi tiba-tiba sabar, yang dahulu pelit mungkin ya. Nah, sekarang bisa jadi orang yang murah hati, semua karena cinta. Itulah kekuatan cinta. Nah, demikian juga dengan kehidupan Paulus. Kehidupannya diubahkan sejak perjumpaan pribadinya dengan Tuhan. Ya, dia yang dulu memusuhi dan menganiaya umat Tuhan, sekarang diubahkan menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan mengabdikan hidupnya untuk Tuhan dan sesama. Di dalam pelayanannya Paulus banyak sekali mengalami penderitaan. Namun penderitaan itu justru dianggap penderitaan ringan yang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Di 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Nah, karena mengasihi tidak jarang kita juga merelakan diri, menderita, supaya yang terbaik dapat terwujud. Nah, rasanya memang tidak mengenakan, tetapi di kemudian hari sukacitanya akan memberikan kekuatan tersendiri bagi kita. Demikian juga saat kita mengasihi Tuhan, kita diminta untuk hidup di dalam kebenaran dan hidup sesuai kehendak-Nya. Meskipun untuk melakukan itu semua, daging dan keakuan kita menderita. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan, maka kita rela menderita demi kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kasih yang teruji itu bukan sekedar kata-kata, tetapi kasih yang diwujudkan dalam perbuatan atau sikap yang nyata. Kasih yang teruji tidak terbentuk secara otomatis. Hari ini saya mengasihi Tuhan, besok kasih saya sudah terbukti. Tidak seperti itu. Kasih yang teruji hanya dapat terbentuk dari pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan setiap hari. Bukan hubungan yang dangkal dan berdasar, oh katanya Tuhan itu baik, katanya Tuhan itu setia, berdasarkan katanya, bukan. Ya. Berdasarkan pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita renungkan bersama, bukankah kita dan Tuhan terikat satu dengan yang lain? Ya. Maka tidak ada yang lebih kuat dan tidak ada yang lebih indah selain kita yang sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Kita mau mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh sampai kasih kita teruji melalui kesetiaan kita, pengorbanan kita, dan kerelaan hati kita untuk menderita bagi kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami untuk kami kembali belajar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan dengan sekedar kata-kata, tetapi kami dapat mewujudkan kasih kami dengan perbuatan yang nyata, dan Engkau mendapati kami menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang mau berkorban dan rela menderita bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami semua, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, pimpin kami sepanjang hari ini berjalan seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.